Masih dari World Expo Osaka 2025, Pavilion Indonesia diserbu ribuan pengunjung dalam ajang World Expo Osaka 2025. Kira-kira apa saja yang ada di dalamnya? Intip dalam liputan berikut ini. Anda menyaksikan Osaka Update bersama saya Andi Shalini, dan saat ini saya sudah bersama dengan juru bidang seni Pavilion Indonesia, Winda Malika Siregar. Halo Mbak Winda, apa kabarnya? Halo, selamat datang di Osaka Expo. Mbak Winda, boleh diceritakan bagaimana konsep seni yang diusung di Pavilion Indonesia ini? Oke, kalau ini area pertama kalau kita masuk dari awal sebenarnya sudah ada seni. Area welcome itu ada topeng-topeng karya seniman Bali yang dibuat raw, tidak di paint. Itu dimana kita mau menampilkan craftsmanship para artisan tersebut. Sebelum mereka akhirnya dipakai dan berwarna sesuai dengan tari-tarian atau apa yang ditujukan. Lalu masuk ke area forest ini, kita akan melihat keindahan flora Indonesia karena mau mereka yang hadir untuk mendapatkan sensory experience. Jadi tidak hanya floranya, tapi juga ada efek mist, ada lagu-lagu, sebagaikan mereka tuh walk through jalan di dalam hutan di Indonesia. Lalu kita menampilkan karya seni dari para seniman Indonesia kenamaan. Ada karyanya Naufal Absyar yang menggambarkan Javan Leopard. Ada karya Pak Nasirun. Di sini ada Indie Guerrillas yaitu Merak Ngibing. Lalu ada Mang Mul misalnya, itu seniman yang kebetulan nanti juga ikut Aichi Triennale, seniman kenamaan Indonesia, menggambarkan burung cendrawasih. Dan tentunya Pak Nasirun dengan wayang-wayangnya, ada orang utan dari Kalimantan, ada burung jalak Bali, dan sebagainya. Kenapa ini direpresentasikan lewat seni? Karena ternyata seniman pun segitu pedulinya dengan keberadaan satwa-satwa di Indonesia. Kita ingin mereka yang tampil di sini tahu bahwa Indonesia segitu diversnya, tidak hanya dari suku-suku, tapi juga keberadaan flora dan faunanya. Menurut Anda, seberapa penting sih seni sebagai alat diplomasi? Apalagi kita tahu para pengunjung yang datang ke Pavilion Indonesia ini datang dari berbagai negara di seluruh dunia. Tentu sangat penting. Seperti contoh kalau nanti masuk ke area setelah ini, ada area imersif dan juga ada area pameran fotografi berjudul Wajah Nusantara karya Davi Linggar yang menampilkan hampir semua pakaian adat ya, dari mulai pakaian adat dari tutup kepalanya, keberagaman orang-orang sehari-hari, ada pramuka, ada yang lain-lain. Tadi tuh kita menampilkan bahwa Indonesia itu spiritnya tuh unity diversity kan. Mereka tadi sih pengunjung lumayan kaget gitu bahwa bantu dijelaskan pakaian adat ini memang sudah tidak dipakai lagi sehari-hari, tetapi kita sebagai orang Indonesia pasti akan dengan bangga memakainya saat perayaan penting seperti contoh lagi kawinan atau misalnya ada tari-tarian atau misalnya 17 Agustusan gitu. Bagi mereka itu adalah hal yang sangat menarik dan itu menunjukkan bahwa Indonesia itu mau kok menerima semua keragaman. Jadi bagi mereka yang mau investasi atau mereka yang punya masukan kepada Indonesia pasti dengan gampang diterima, kita open orangnya. Nah, tahun ini temanya adalah Thriving in Harmony, Nature, Culture, dan juga Future. Bagaimana dengan tema ini bisa menerjemahkan atau diturunkan lewat seni-seni yang ditampilkan di Pavilion Indonesia? Salah satu yang juga sangat menarik adalah daerah Wastra misalnya. Daerah Wastra ini tuh menampilkan karya tenun dari berbagai daerah di Indonesia. Tenun kan ibaratnya kalau bahasa Indonesia kita menenun ya, kita menenun kebersamaan. Dan semua kesamaan tenun ini tuh mereka punya pola yang sudah lama, yang juga menggambarkan bahwa Indonesia ini adalah crossroad dari culture and trade. Seperti contoh songket dari Palembang yang motifnya ada salah satu tadi menggambarkan kejayaan kerajaan Sriwijaya di masa lalu. Dulu mungkin dipakai oleh mereka yang royalty atau mereka yang dari keluarga kerajaan atau aristokrat. Tapi seiring dengan zaman, kita mampu mengadaptasikannya sebagai sesuatu yang modern dan akhirnya bisa dipakai sehari-hari oleh semua lapisan masyarakat. Dan formasi kain-kain ini tadi dibuat sebagai layar pinisi. Pinisi itu adalah kapal ikonik Indonesia yang mungkin terkenal karena formasi layarnya yang 7 layar itu ya.
di sini, dan ternyata kayak seperti tenun Muna ada tenun Bugis dari Pulau Muna itu dibuat oleh mereka istri-istri yang suaminya tuh berlaut waktu itu ya. Waktu itu lagi pergi naik finisi mungkin mencari mata pencaharian di luar, dan kita kok gender equity udah dari dulu ya. Mereka juga ikut kok menafkahi dan menjaga komunitas di daerahnya. Ada senjata-senjata juga tadi, senjata-senjata tradisional. Yang bedanya kita dengan negara lain, mungkin kalau negara lain senjata itu berasal dari warfare, kita tuh berasal dari agrikultur. Dulunya tuh alat bertani, yang akhirnya bentuknya mereka disesuaikan dengan daerah masing-masing menjadi senjata ya, yang sampai sekarang mungkin udah tidak dipakai untuk peperangan, tetapi kan masih turun-temurun, di mana pembuatan senjata tersebut juga dengan hebatnya tuh sebelum dibuat tuh kan banyak yang didoakan, mereka dianggap bisa melindungi yang pemakai atau pemiliknya gitu. Sementara tadi di daerah yang ada market IKN, kita dikelilingi oleh wisdom, tulisan-tulisan peribahasa dari seluruh Nusantara. Sehingga itu memberitahukan bahwa Indonesia itu kemanapun masa depan yang kita tuju, kita selalu berangkat dari ancient local wisdom. Baik itu dari nature, seperti kita selalu menghargai, tadi prinsip Trihita Karana contohnya, kita selalu menghargai hubungan kita dengan environment, dengan nature, dengan antar manusia dan dengan pencipta. Begitu juga culture, apapun jalannya kita selalu berangkat dari kebudayaan kita sendiri untuk mencapai future yang kita mau. Makanya subtema kita adalah thriving in harmony. Harmoni yang tercapai dari semua itu. Untuk Indonesia itu strength negara kita. Dan maskot tahun ini adalah tumtum yang terinspirasi dari motif truntum ya. Boleh diceritakan terkait dengan tema-tema ini? Oke, maskot dari motif truntum itu kan salah satu motif batik yang menggambarkan kasih sayang, kebersatuan ya. Lalu ada 3 nih si maskotnya, ada Tumala, itu yaitu tumtum yang menggambarkan keindahan alam Indonesia dan keberagaman biodiversity kita. Lalu ada Tumbaya yang menggambarkan budaya kita tadi, dan Tumasa, masa kan artinya waktu ya, bahwa semoga apapun yang Indonesia ingin capai tidak akan lekang dengan waktu. Lalu bagaimana Indonesia melalui kehadiran di Pasar Indonesia dengan berbagai wajah dan keunikan dan identitasnya ini bisa betul-betul menunjukkan kepada dunia mengenai keanekaragaman, terutama melalui seni dan juga budaya yang ditampilkan? Justru tadi kembali karena kita sudah menunjukkan bahwa Indonesia itu dari dulu sudah menjadi crossroad atau tempat berbagai peradaban berkumpul, dan kita dengan baik mengadaptasi hal-hal yang baik dari peradaban tersebut dan mengolahnya kembali menjadi sesuatu yang sangat Indonesia. Saya rasa siapapun yang datang ke pavilion ini keluar diharapkan dengan semangat bahwa Indonesia itu bisa kok, diajak kerjasama bisa, ya kan, diajak menghadapi kemajuan bisa, tapi tidak melupakan akar-akarnya. Mungkin terakhir Mbak Winda, tadi pas opening kan ada sebuah tarian, kemudian dikombinasikan dengan pencaksilat. Ini boleh dielaborasikan seperti apa sih pertunjukan opening dari Pasar Indonesia yang memukau para pengunjung, baik yang hanya lewat maupun yang betul-betul ingin datang ke Pavilion Indonesia? Tadi itu pertunjukan tari jaipong, tadi semua rame-rame nonton ya. Lalu pertunjukan pencaksilat, karena kita ingin menunjukkan bahwa ini salah satu dari budaya kita yang sampai sekarang masih ada. Pencaksilat sendiri kan sudah diakui ya sebagai salah satu harta benda ya oleh UNESCO. Nanti juga akan ada di area tersebut, diharapkan selama berlangsungnya Expo ini 6 bulan ke depan akan ada banyak pertunjukan-pertunjukan lain. Saya sih tadi melihat ngintip gitu, hebat ya, maksudnya orang pada ngantri, begitu gamelannya bunyi langsung semua ngantri dan ngumpul. Mungkin itu menjadi daya tarik bagi orang-orang mengunjungi Pavilion Indonesia dan merasakan betapa hebatnya negara kita. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Winda, sehat selalu untuk Anda. Demikianlah perbincangan kami bersama dengan juru bicara seni Pavilion Indonesia, Winda Malika Siregar. Saya Andi Shalini, CNBC Indonesia, Beyond Business.